Adik tingkat karya Fibi Muhlisin dibacakan oleh penulisnya sendiri. Hujan menghiasi Semarang pagi ini. Sesuatu yang jarang terjadi. Aku memandanginya sembari tersenyum tipis melalui jendela kantor. Ditemani secangkir teh hangat yang dibuatkan Pak Rahman. Aku menyukai hujan. Hujan selalu membawa suasana tenang dan sejuk. Re, kerjaan kamu udah beres? Terngiang suara berat dengan nada pelan di belakangku. Aku menoleh, terkejut. Pak Dadang berdiri dengan tatapan datar dan seringainya. Udah kok pak, tinggal ngerapin aja. Jawabku gugup. Ya udah, dirapin dulu. Kalau udah, kamu boleh lihat hujan sepuasnya. Pinta Pak Dadang. Aku mengangguk pelan dan beranjak menuju mejaku. Entah hanya aku yang penakut atau memang wajah Pak Dadang selalu membuatku merinding. Separuh hari berlalu. Hujan masih jatuh dengan jumlah yang sama. Aku membawa bekalku yang berisi nasi goreng ke bibir jendela. Memakannya lahap dengan masih menikmati hujan. Karyawan lain mengerti mengapa aku memilih hujan daripada bercanda dengan mereka. Mereka mengerti akan harapanku pada hujan yang selalu membawa keajaiban. Beberapa menit berselang, pintu terbuka dengan sedikit keras. Aku dan yang lainnya melihatnya tajam. Terlihat seorang laki-laki dengan tubuh tinggi memasuki kantor kami yang tidak begitu besar dengan basah kuyup. Dia tidak menggunakan payung ataupun jas hujan. Dia membiarkan flanel hitam, celana chinos, dan sepatu Vans klasiknya basah. Pak Danang keluar ruangan, menghampiri laki-laki itu. Terlihat mereka sedikit berbincang. Pak Danang mengangguk pelan, terlihat mengerti. Setelah meminta Pak Rahman handuk untuk mengeringkan laki-laki itu, Pak Danang menuntunnya ke arahku. Re, kenalin, ini Vero, anak magang dari alma mater kamu, kata Pak Danang kepadaku. Aku terkejut, serayu mendongah melihat laki-laki itu. Tak berucap. Hai kak, aku Vero, kata laki-laki itu singkat dengan mengulurkan salam. Aku tersontak, lalu menyalaminya. Aku Tere. Jadi, Vero bakal magang di sini 2 bulan. Karena kalian satu almet, jadi saya arahkan ke kamu. Biar nanti bantu-bantu kamu ngurusin proyek Hotel Ramala, oke? Saya tinggal ya. Jelas Pak Dadang sembari pergi. Aku masih terkejut, sedikit menganga. Mengejar Pak Danang tapi tak sampai. Kak Tere emang duduknya di sini? Celetus Vero dengan menunjuk bangku kecil yang aku duduki. Aku menoleh ke arahnya lalu berdiri tegap. Aku masih saja terlihat kecil saat berdiri di sebelahnya. Enggak lah, tadi habis makan siang di sini. Aku duduk di sana. Jawabku dengan menunjuk meja tengah. Kamu nemuin Pak Rahman aja ya buat nyari meja sama kursi. Bilang aja nanti ditaruh di sebelah mejaku. Mumpung belum diisi sama laporan. Lanjutku. Dia tersenyum lalu mengangguk pelan. Wajahnya cerah. Senyumnya lebar dan lepas. Matanya coklat tak terlalu besar. Hidungnya sedikit mancung. Rambutnya pendek, rapi hanya dengan sapuan tangan. Dia seperti George Clooney muda. Setelah selesai menata meja dan kursinya dengan bantuan Pak Rahman, Vero mengakrabkan diri dengan karyawan lain. Dengan ramah, dia memperkenalkan diri ke karyawan satu persatu. Setelah itu, dia menghampiriku yang masih duduk di bibir jendela. Kak Tere berarti yang paling muda ya di sini. Seletusnya sembari duduk di bangku kecil di depanku. Aku mengernyitkan dahi. Tahu dari mana kamu? Tadi pas ngobrol sama Pak Hamka, dia cerita banyak. Katanya ya, Kak Tere anak kesayangan Pak Danang karena paling pinter. Masih muda juga. Pak Hamka juga bilang, Kak Tere masih single. Jelasnya dengan tawa kecil. Mataku membesar, melotot ke arah Pak Hamka yang juga ikut tertawa. Mendengus kesal lalu berpaling ke arah hujan.
Cuma hujan yang bisa buat aku tenang. Pak Hamka juga bilang Kak Tere suka sama hujan. Aku juga loh, kata Vero. Aku menoleh ke arahnya. Dia sedang melihat hujan. Makanya tadi nggak pakai payung atau jas hujan. Sayang kalau hawa segar begini dilewatin. Lanjutnya. Sekarang dia melihatku tajam. Berbeda dengan Pak Danang, sorot mata Vero lebih sendu. Hangat, sangat hangat. Bahkan mampu membuatku salah tingkah. Aku absen dulu. Kamu duduk aja di meja, nanti aku kasih materi. Kataku gamblang sembari berlalu. Sudah sejak lama aku tidak salah tingkah seperti ini. Vero membantuku mengurus gambar desain eksterior Hotel Ramala. Dia begitu mahir menggunakan aplikasi SketchUp. Aku memintanya untuk membuat properti eksterior, sementara aku mengurus dokumen. Di kemudian hari, aku memintanya untuk mengurus dokumen. Dengan begitu, materi yang dia dapat lengkap. Dia begitu cekatan. Dia juga tidak malu bertanya saat merasa kesusahan. Hanya dalam 1 minggu, dia sudah menjadi primadona kantor. Karyawan wanita yang sudah bersuami pun tertarik dengannya. Di awal pertemuan, aku menganggap berlebihan menyandingkan dia dengan George Clooney. Namun dengan melihatnya sekarang, aku sadar itu layak. Minggu kedua di hari Jumat, Vero menyelesaikan tugasnya tepat sebelum jam pulang. Dia menyandarkan tubuhnya pada bangku, menarik nafas panjang dengan melihat langit-langit. Aku sedikit melirik. Wajahnya kosong tanpa ekspresi. Kak Tere hari ini mau langsung pulang? Tanya Vero. Iya. Mumpung cerah bisa pulang cepat. Dia berdaham, menoleh ke arahku. Nonton yuk. Mataku melebar dengan melihat dokumen. Terkejut. Tanpa bisa membalas ajakan itu. Daripada langsung pulang kan. Lagian besok libur. Istirahatnya besok aja. Lanjut Vero. Aku berpikir sejenak. Hatiku berdegup kencang. Ini kali pertama seorang laki-laki mengajakku jalan sejak 1 tahun lalu. Aku masih terdiam. Diem berarti iya ya. Oke, aku pesen 2 kursi deh. Timbalnya lalu mengulik smartphone. Mataku tambah membesar. Sekarang menoleh ke arahnya. Vero tersadar. Menanggalkan smartphone-nya lalu melihat ke arahku. Kami bertatapan. Dia bahkan meniru ekspresiku. Membuat hatiku berdegup semakin kencang. Aku mengatur nafas. Sedikit berpikir. Ya udah, jawabku singkat. Aku bahkan tidak mengerti mengapa aku menjawab itu. Yes, teriak Vero pelan. Dia kembali mengulik smartphone-nya. Beberapa saat berlalu, Vero memasukkan smartphone-nya ke dalam saku. Udah dapet kursi D11 sama D12. Katanya. Aku hanya mengangguk pelan. Setelah jam pulang, kami berjalan menuju Mall Ciputra dengan motor matic milik Vero. Untung saja Pak Rahman baik hati meminjamkan helm padaku. Kami berkendara pelan karena Vero sudah memesankan tiket lewat aplikasi. Mengarungi sorenya Semarang yang masih terasa panas. Sebisa mungkin, aku menjaga jarak saat membonceng dia. Aku masih merasa janggal tentang ini. Apapun ini. Aku tidak mau berharap lebih. Sebisa mungkin. Sesampainya di mall, kami berjalan berdampingan menyusuri pertokoan yang ramai pengunjung. Orang-orang sepertinya tak menunggu waktu untuk liburan. Kakak pernah nonton di sini? Tanya Vero. Sering lah. Cuma akhir-akhir ini udah jarang. Jawabku. Ya berarti jarang dong, gimana sih? Kata Vero ketus. Aku menginjak kakinya keras. Dia merintih kesakitan. Aku tertawa puas. Sesampainya di bioskop, kami hanya membeli soda 2 gelas. Kata Vero. Dia sudah menyelipkan makanan ringan di dalam tasnya. Dan untungnya, satpam bioskop tidak menyadari itu saat check-in tadi. Licik, tapi unik. Vero sangat apa adanya.
Dia seperti dia, laki-laki 1 tahun lalu. Aku mencoba tidak berharap, tapi perasaan ini sulit dibendung. Aku mencoba sebisa mungkin. Kak, tunggu bentar ya. Aku mau sholat asyar dulu. Kata Vero lalu beranjak keluar. Kalimat itu sempurna untuk menutup semua. Sempurna untuk jadi semen kokoh yang membentuk dinding dalam hatiku. Naifnya diriku. Menganggap kita ini sejalan dengan menafsirkan apa yang aku lihat semalam ini. Aku tak pernah melihat Vero sholat di kantor. Itulah mengapa aku masih punya secerca harapan. Aku hanya bersyukur. Aku belum berharap terlalu dalam. Setelah itu, suasana menjadi berbeda. Aku lebih sering memilih diam saat tidak ada percakapan di antara kami. Saat menonton film pun, aku sering menatap kosong ke depan. Vero mulai terlihat bingung dengan sikapku itu. Dia sering menanyakan keadaanku, tapi yang didapat hanya balasan, "Apa-apa kok." Saat sudah selesai, Vero memaksa untuk mengantarku pulang karena hari sudah malam. Aku menolaknya. Aku hanya ingin diantar ke kantor karena ingin mengembalikan helm Paraman. Vero akhirnya setuju. Sampainya di kantor, aku hanya meminta diantar sampai gerbang. Dia menatapku tajam. Terlihat lekuk wajahnya berbeda dari biasanya. Lebih serius. "Kakak kenapa?" Tanya Vero lagi. Aku menarik nafas panjang. "Gak apa-apa, Vero. Udah kamu pulang aja. Nanti aku naik ojol." Jawabku, mencoba tegar. Vero mendengus kasar memakai helmnya. Melirik padaku sebelum pergi. Aku tidak bisa menatapnya. Setelah kejadian itu, semuanya berubah. Well, aku yang berubah. Aku kembali ke diriku yang sering menyendiri. Tepat seperti 1 tahun lalu. Aku hanya berbincang dengan Vero perihal pekerjaan. Selebihnya, aku selalu menghindar. Tiap ajakan Vero aku tolak. Bahkan hanya untuk mencetak gambar di Zaza Printing, aku menolak, menyuruh Pak Rahman untuk menemaninya. Vero merasa aneh. Dia tahu ada yang salah denganku. Tapi saat dia bertanya, aku selalu menjawab baik-baik saja. Dia mungkin merasa lelah dan membiarkanku. Hubunganku dengan Vero berubah. Semula yang terlihat dekat, sekarang terlihat berjauhan. Kami seperti hanya rekan kerja. Dalam satu waktu, aku kadang memandanginya. Hanya untuk memuaskan hatiku yang merindukan kebersamaan singkat kami. Kebersamaan yang seharusnya bisa terjadi. Terhalang tembok besar nan kuat bernama kepercayaan. Di hari terakhirnya, Vero menghabiskan waktu untuk berpamitan. Dia menyalami seluruh karyawan, satu persatu, sama seperti saat dia datang. Bahkan, alam pun menyambutnya seperti saat dia datang, dengan hujan. Aku menghindar dari kerumunan, duduk di bangku kecil di bibir jendela, seperti biasa. Saat aku mencuri pandang, terlihat Vero sedang berbincang dengan Pak Hamka. Aku menoleh saat dia mendapatiku memperhatikan. Kembali melihat hujan. Tiba-tiba, Vero mendekatiku. Duduk di kursi kecil di depannya. Dia mendengus kasar. "Emang susah ya kalau kita bukan Tuhan? Gak bisa memutuskan apa yang kita mau. Kita cuma bisa merencanakan," kata dia. Aku tak menoleh sedikit pun, masih memandangi hujan. Aku tahu arah percakapan itu. Aku bahkan yakin Pak Amka sudah menceritakan semuanya. "Kak," Vero menggenggam tanganku. Mau tidak mau aku menoleh padanya. "Makasih ya buat semuanya. Udah ngajarin aku banyak hal. Maafin aku kalau aku ada salah." Lanjutnya,
yang berhasil membuat mataku berkaca-kaca. Kakak tahu nggak kalau aku suka sama kakak? Kakak tuh baik, pinter, ramah. Kakak juga cantik. Tanpa makeup pun juga cantik. Aku masih mencoba menahan air mata. Batinku tergores. Ingin rasanya aku berteriak, kalau aku juga suka sama kamu, Vero. Kakak tenang aja. Aku bukan rando kok. Tentu dengan seizin kakak. Aku gak mau hubungan kita putus begitu saja. Biarpun gak spesial banget sih. Boleh ya aku tetap menghubungin kakak kalau kangen. Setetes air mata aku terjun. Dengan mengatur nafas, aku berusaha menjawab. Iya. Vero mengusap air mataku. Dia tersenyum riang. Membuatku luluh sementara. Berdamai dengan hatiku sendiri. Dia mencium tanganku. Aku pamit ya. Jangan hindarin aku lagi. Aku tersenyum lebar mengangguk pelan. Melihatnya menjauh. Melihatnya menikmati hujan dari bilik jendela. Hujan memang misteri. Aku akan terus percaya. Hujan selalu membawa keajaiban dalam kehidupanku.